Dokumen CIAAS tegaskan, G30S 1965 bukti kudeta TNI AD. Ditulis oleh Ahmad Yanuana Samanto dari ahmadsamanto.wordpress.com. Dokumen Central Intelligence Agency Amerika Serikat menegaskan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat memang digunakan sebagai pintu masuk untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno melalui gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Rilis http://ensarchive.go.edu/ dan www.bbc.com menyebutkan, CIAAS memberikan dukungan logistik dan persenjataan untuk memuluskan kudeta Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Letjen TNI Soeharto, terhadap Presiden Soekarno. Hal ini semakin memperkukuh analisis mantan diplomat AS, Pater Daleskut dan disertasi John Rusa, di mana G30S tahun 1965, bukti kudeta Soeharto yang sepenuhnya didukung CIAAS. Bahkan Greg Paul Grain, seorang Indonesianis dari Australia, dalam bukunya yang sudah diterbitkan ke dalam bahasa Indonesia tahun 2017 berjudul Bayang-Bayang Intervensi Perang Siasat John F. Kennedy dan Allen Dulles atas Soekarno. Greg Paul Grain menyebutkan, sikap Soekarno yang tidak mau menyerahkan konsesi pertambangan emas dan tembaga di Papua kepada perusahaan Amerika Serikat menjadi pemicu langkah CIA mendongkelnya dari kursi kepresidenan. Dengan demikian, tudingan G30S 1965 merupakan bukti pemberontakan Partai Komunis Indonesia, sebagaimana ditulis Dinas Sejarah TNI AD dan selalu menjadi rujukan di era pemerintahan Presiden Soeharto, dengan sendirinya 100% terbantahkan. Dalam kabel diplomatik Kedutaan AS untuk Indonesia kepada Kementerian Luar Negeri Amerika di Washington, tanggal 12 Oktober tahun 1965 disebutkan, bahwa Tentara Angkatan Darat Indonesia mempertimbangkan menjatuhkan Soekarno, dan mendekati beberapa kedutaan negara-negara barat memberitahu soal kemungkinan itu. Hal ini diungkap dalam dokumen rahasia AS tentang penggulingan Presiden Republik Indonesia, Soekarno, dan pembantaian massal tahun 1965. Jadi, pembantaian massal pasca G30S tahun 1965 sepenuhnya tanggung jawab TNI AD. AS telah mengetahui skala pembantaian tragedi tahun 1965. Sejumlah dokumen kabel diplomatik Amerika soal tragedi tahun 1965 kembali dibuka ke publik oleh lembaga non-profit National Security Archive atau NSA, National Declassification Center atau NDC, dan lembaga negara National Archives and Records Administration atau NARA. Laporan itu menguak sejumlah surat dari dan ke AS ketika pembantaian terjadi. Dokumen yang dibuka adalah 39 dokumen setebal 30.000 halaman, yang merupakan catatan Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia sejak tahun 1964 sampai tahun 1968. Isinya antara lain seputar pertikaian antara tentara dengan PKI, termasuk efek selanjutnya berupa pembantaian massal. Dalam telegram rahasia itu juga disebutkan, jika itu terlaksana, maka itu akan dilakukan dengan gerakan yang cepat tanpa peringatan, dan Soekarno akan digantikan kombinasi junta militer dan sipil. Dari negara-negara barat, Angkatan Darat mengharapkan bantuan ekonomi berupa makanan dan lainnya. Hal itu terkait perkembangan pada tanggal 10 Oktober tahun 1965 yang menyebutkan, Soekarno menerima pimpinan Angkatan Darat di istana yang memberikan laporan soal keterlibatan PKI pada kejadian tanggal 30 September tahun 1965. Soekarno menolak membaca dan memarahi mereka karena menghina PKI. Para jenderal yang tidak disebutkan namanya itu, kemudian meninggalkan Soekarno dengan rasa jengkel. Sutarto, Asisten Menteri Penerangan Ruslan Abdul Ghani, menyampaikan ke diplomat Amerika perlunya mengeksekusi pimpinan PKI dan membunuh Omar Dhani yang kala itu menjabat Menteri Panglima Angkatan Udara Indonesia. Itu tercatat dalam kabel dari Kedutaan untuk Kemenlu tanggal 18 Oktober tahun 1965. Sutarto menyampaikan bahwa gejolak anti-PKI sudah merebak di Medan dan Makassar. Sementara Jawa Tengah sedang berada dalam situasi yang kacau. Aksi-aksi anti-PKI ini dilaporkan dipimpin oleh Angkatan Darat dan kelompok Muslim. Kita perlu menggantung aidit,
Nyoto dan Lukman di lapangan banteng, guna menunjukkan ke semua orang seperti apa sebenarnya mereka. Kata Sutarto dikutip laporan tersebut. Bahkan lebih lanjut Sutarto menyebutkan, Omar Dhani harus meletakkan jabatannya atau kita harus membunuh dia. Ada pejabat AU lain yang juga disebut harus dicampakkan, yakni Sri Muljono, Surya Dharma, dan Abdurrahmat. Data dan fakta ini menguak sebagian tabir yang selama ini masih tertutup rapat dalam sejarah Indonesia. Selama ini, negara, terutama Tentara Nasional Indonesia, mengelak untuk membicarakan atau membuka sejarah kelam tragedi tahun 1965. Fakta yang tersaji dalam dokumen diplomatik Amerika ini membantah narasi tunggal yang selalu didengungkan bahwa korban pembantaian tragedi tahun 1965 adalah komunis, atau mereka yang memang seharusnya bertanggung jawab. Mereka kebingungan dan mengaku tak tahu soal tanggal 30 September. Tulis laporan diplomatik Kedutaan Besar AS pada tanggal 20 November tahun 1965. Dalam telegram kedutaan ke Kemenlu tanggal 20 November tahun 1965, digambarkan bahwa kader-kader PKI kebingungan, tidak mengerti apa yang terjadi, dan tidak tahu harus berbuat apa. Informasi didapat diplomat AS dari seorang jurnalis Australia yang dapat dipercaya. Si jurnalis disebutkan adalah jurnalis Barat pertama yang mengunjungi Jawa Tengah, yakni pada tanggal 10 Oktober tahun 1965. Dia berbicara dengan kader-kader PKI di beberapa tempat di Jawa Tengah. Tulis laporan itu, informasi serupa dikonfirmasi konsuler politik Kedutaan Yugoslavia, yang mengatakan terlibat kontak secara rutin dengan aktivis PKI. Si aktivis sama sekali tidak panik, dan tetap percaya Soekarno akan melindungi mereka. Mereka tidak akan bertindak tanpa perintah Soekarno, ujar sang diplomat. Dokumen itu juga melaporkan, pada tanggal 26 November tahun 1965, laporan dari Konsulat Jenderal Amerika di Surabaya menyebutkan, terus mendapatkan laporan pembantaian di berbagai wilayah di Jawa Timur oleh Ansor. Di Tulungagung setidaknya 15.000 komunis dibunuh. Pembantaian diwarnai dengan perang suci, membunuh kafir akan memberi tiket ke surga, dan jika darah korban diusapkan ke wajah, maka akan lebih terjamin masuk surga. Tulis laporan tersebut. Selain kelompok-kelompok Islam, Angkatan Darat juga mempersenjatai pertahanan sipil atau Hansip sebagai kekuatan memerangi PKI. Dalam laporan Konsulat Jenderal Amerika di Medan menyebutkan, hal itu dilakukan untuk meningkatkan peran pengawasan di kota maupun pedesaan. Ketika ini dilaksanakan, rantai komando militer bertambah luas hingga setiap desa yang ada di Sumatera. Tulis laporan tersebut. Tak sampai di situ, pemuda yang berusia 8-13 tahun diwajibkan ikut pramuka yang dikontrol tentara. Secara singkat, Sumatera dengan cepat berubah menjadi tanah tentara. Demikian ditulis http://ensarchive.go.edu/ dan www.bbc.com.